Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Al-Ghifari dari kelas AK810 dengan NIM 2503010209. Prodi PJJ Akuntansi Universitas Berasia. Di ini saya akan menjelaskan materi tentang pengungkapan dan transparansi pengendalian internal dan mata kuliah Good Corporate Governance. Mari kita mulai. Yang pertama, GCG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengenalan internal yang efektif untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2006, perusahaan wajib menyediakan informasi yang material, relevan, mudah diakses, dan tetap menjaga kerahasiaan informasi strategis. Dengan tujuannya, menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Transparansi dan pengendalian internal merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Selanjutnya kita akan melihat pengungkapan transparansi. Pengungkapan adalah penyampaian informasi penting kepada pemegang saham dan stakeholder. Transparansi bertujuan mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta menurunkan biaya modal perusahaan. Yang pertama, perusahaan wajib menyediakan informasi material yang relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Informasi mencakup kondisi keuangan, risiko perusahaan, struktur kepemilikan, sistem manajemen risiko, dan penerapan good corporate governance. Selanjutnya kita ada 5 manfaat transparansi. Yang pertama, mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketiga, menurunkan biaya modal. Yang keempat, meningkatkan likuiditas saham. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, informasi yang wajib diungkapkan. Yang pertama, ada kinerja keuangan yang mencakup laporan laba rugi dan arus kas. Yang kedua, risiko perusahaan yang mencakup risiko pasar dan operasional. Yang ketiga, ada struktur kepemilikan yang mencakup pemegang saham pengendali. Selanjutnya ada tata kelola yang mencakup kebijakan GCG dan pengawasan. Selanjutnya kita akan menjelaskan pendekatan comply and or explain. Pendekatan ini memberi fleksibilitas pada perusahaan untuk mematuhi atau menjelaskan ketidakpatuhan tata kelola secara transparan. Transparansi dan evaluasi. Pendekatan mendorong transparansi bermakna sehingga pemangku kepentingan bisa menilai kualitas tata kelola perusahaan. Dampak Indonesia, regulasi OJK mendorong pengungkapan berkualitas yang memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan investor. Selanjutnya kita masuk ke materi pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan aset perusahaan. Pengendalian internal memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya yaitu memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Selain memiliki fungsi, yang pertama, mencegah kesalahan dan kecurangan. Pengendalian internal memisahkan fungsi pencatatan, otorisasi, dan penyimpanan untuk mencegah penyalahgunaan aset dan fraud. Yang kedua, mendukung transparansi dan pelaporan. Sistem pengendalian internal menghasilkan informasi andal yang mendukung pengungkapan berkualitas dan tata kelola yang efektif. 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada monitoring. Berikut saya akan menjelaskan kasus Bank BCA. Pada tahun 2001, adanya dugaan insider trading atas saham PT Bank BCA. Yang diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi. Pada kasus ini, pihak manajemen diduga mengetahui informasi penting terkait penjualan saham. Sebelum informasi tersebut diketahui publik, dengan memanfaatkan informasi tersebut, pihak tertentu berpotensi memperoleh keuntungan yang tidak dapat diperoleh oleh investor lain yang belum mengetahui informasi tersebut.
Kasus insider trading ini melanggar prinsip fairness atau kewajaran. Prinsip kewajaran mengharuskan perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan. Semua investor seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi dalam mengambil keputusan investasi. Komite Nasional Komunikasi Governansi menegaskan bahwa perusahaan harus memberikan akses informasi yang sama kepada pemegang saham dan tidak boleh memberi keuntungan khusus kepada pihak tertentu. Selanjutnya, kasus tersebut juga melanggar prinsip transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang material, relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Apabila informasi penting hanya diketahui oleh pihak tertentu dan belum diungkapkan pada publik, maka terjadi asimetri informasi yang merugikan investor lain. Dampak dari kasus insider trading tersebut kepada perusahaan yaitu yang pertama, dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Yang kedua, dapat merusak reputasi perusahaan di pasar modal. Yang ketiga, mengurangi kredibilitas manajemen dan tata kelola perusahaan. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sanksi hukum dari regulator dan pasar modal. Berikut daftar pustakaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.